Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran online. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Untuk bisa lebih memahami pelajaran kali ini, Bapak harap kalian bisa menyediakan buku dan sambil kalian catat informasi-informasi penting yang Bapak sampaikan dalam video ini. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Sebelum kita membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, Bapak mau tanya nih, kalian masih ingat nggak pelajaran kelas 4 tentang kalimat dan paragraf? Baik, akan Bapak ulangi ya sedikit penjelasannya. Jadi, dalam sebuah teks bacaan itu terdapat banyak kalimat ya, kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut tersusun menjadi beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf tersebut akhirnya menjadi sebuah teks bacaan. Nah, kalimat itu merupakan susunan dari beberapa kata. Beberapa kata tadi tersusun menghasilkan sebuah makna yang bisa kalian pahami. Biasanya melihat atau ciri-ciri kalimat itu bisa kalian lihat biasanya diawali dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Budi pergi ke pasar membeli buah. Titik. Nah, itu merupakan sebuah atau salah satu contoh dari kalimat. Nah, sedangkan paragraf itu adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat tersebut berhubungan ya. Contohnya, Budi pergi ke pasar membeli buah. Titik. Buah yang dibeli Budi adalah buah jeruk. Titik. Buah jeruk adalah buah kesukaan Budi. Titik. Nah, dari kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan itu tergabung menjadi satu buah paragraf dengan 3 buah kalimat. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau kalimat itu kumpulan kata-kata yang hasilnya nanti akhirnya akan membuat sebuah makna. Kemudian kalimat-kalimat tadi digabung akhirnya akan membuat sebuah paragraf. Nah, kalau kalian sudah paham dengan kalimat dan paragraf, kita akan lanjutkan pembelajaran utama kita ya tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jadi, kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok itu dapat kalian temukan dalam sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelumnya, apa sih ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas? Perhatikan ya. Ide pokok itu adalah ide atau pikiran, dasar pikiran, pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Jadi, ketika kita mau menulis, membuat paragraf, tujuannya adalah ya ide pokok tadi. Nah, atau kalau istilah simpelnya nih, ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu dia membahas apa sih? Nah, itulah ide pokok. Kemudian ada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Jadi ide pokok tadi, kalau istilahnya ide pokok itu masih berupa pikiran ya, masih berupa pikiran. Nah, kemudian ditulis ke dalam sebuah kalimat idenya tadi. Nah,
kalimat tersebut itu dinamakan dengan kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama atau berfungsi untuk mendukung, memperkuat kalimat utama. Contoh nih, contoh tadi ya, Budi pergi ke pasar membeli buah. Kemudian buah yang dibeli Budi adalah buah jeruk. Buah jeruk adalah buah yang disukai Budi. Nah, dari 3 kalimat tersebut, itu ide pokoknya kira-kira yang mana? Ya, betul. Ide pokoknya atau kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama ya. Budi pergi ke pasar membeli buah. Nah, di situ di dalam 3 kalimat tersebut itu semuanya menceritakan tentang Budi yang pergi ke pasar untuk membeli buah. Kemudian dijelaskan lagi, buah apa sih yang dibeli Budi? Ya tadi buah jeruk. Kenapa sih buah jeruk yang dibeli Budi? Karena Budi suka dengan buah jeruk. Nah, jadi simpelnya seperti ini ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi ide pokok. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat utama itu masih perlu penjelasan karena masih menimbulkan pertanyaan. Contoh tadi, Budi pergi ke pasar membeli buah. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak yang muncul dari kalian? Pasti bingung dong. Buah apa sih yang dibeli Budi? Nah, ya kan? Mungkin ada lagi yang pertanyaannya, Budi ke pasarnya naik apa sih? Budi ke pasarnya kapan? Nah, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Jadi kalimat utama itu kalimat yang mungkin nanti akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kepala kita, yang muncul dalam pikiran kita itu akan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Baik, untuk membuat kalian lebih paham mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, coba kalian buka buku kalian tema 1 pada halaman 3. Silahkan kalian baca dan kerjakan tugas yang ada di halaman 4 ya. Di situ ada menentukan ide pokok. Ide pokok tadi bisa mirip lah, bisa kalian samakan dengan kalimat utama tulisannya. Kemudian ada lagi tentukan kalimat pengembangnya. Nah, kalimat pengembang itu sama dengan kalimat penjelas yang sudah Bapak jelaskan. Oke, silahkan kalian kerjakan ya. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian bisa paham tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas ya. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.